Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya, nikmatnya kepada kita semuanya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak bisa kita hitung. Sholawat berangkaikan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umatnya yang mengikutinya hingga akhir zaman. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk kali ini kita akan meneruskan kajian kita setelah sebelumnya kita telah mempelajari di tema bagaimana penguatan periwayatan, dan sekarang kita akan membahas terkait dengan turuku at-tahammul, jalur-jalur menerima hadis, wasiyahul ada, dan bentuk-bentuk penyampaian. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti biasa kita menggunakan kitab Taisir Mustalah Al-Hadis yang dikarang oleh Dr. Mahmud At-Tohan, Ustadzul Hadis. Silahkan dibuka di pembahasan Turuku At-Tahammul Wasiyahul Ada, cara-cara menerima hadis dan bentuk-bentuk penyampaian. Turuku tahammul hadisi samaniyah, jalur-jalur atau jalan-jalan atau teknis menerima hadis itu ada 8. Wahia as-sama'u, yaitu mendengarkan, min lafzi syekh, dari lafaz syekh atau lafaz seorang guru. Kemudian al-qira'atu 'ala syekh, yaitu membacakan di hadapan syekh. Kemudian al-ijazatu, yaitu izin dari syekh. Al-munawalatu, memperoleh dari syekh. Al-kitabatu, dengan tulisan. Al-i'lamu, dengan pengumuman. Al-wasiyatu, dengan wasiyah. Al-wijadah, dengan penemuan. Wa sa'atakallamu ala kulli minha tab'an bi ikhtisar, dan pengarang ini akan berbicara terkait semua itu dengan jelas dan ringkas. Ma'a bayani al-fadhil adai, disertai dengan penjelasan lafaz-lafaz pencapaian, disertai dengan lafaz-lafaz penyampaian setiapnya biikhtisarin aidon, dengan ringkas juga. Yang pertama, as-sama'u min lafzi syekh, mendengarkan dari lafaz seorang guru. Gambarannya seperti apa? Suratuhu an yaqra'a asy-syaikhu, seorang guru membaca. Wa yasma'u talibu, dan murid mendengarkan. Sawa'un qara'a asy-syaikhu, baik guru itu membaca, min hifdhihi, dari hafalannya, au kitabihi, atau dari catatannya. Wa sawa'un sami'a talibu, dan sama saja murid itu mendengar, wa kataba ma sami'ahu, sambil mencatat apa yang ia dengar,
au sami'a faqat, atau ia mendengar, walam yaktub, dan dia tidak mencatat. Rutbatuhu, tingkatannya. As-sama'u a'la aqsam turuk at-tahammul 'indal jamaahir. Menurut mayoritas ulama, mendengarkan adalah yang paling tinggi tingkatannya dari metode-metode penerimaan hadis. Alfadzul adai, lafaz-lafaz penyampaian. Yang pertama, qabla an yashi'a takhsis ba'd al-alfaz, sebelum tersiarnya spesifikasi pengkhususan sebagian lafaz-lafaz likulli qismin min turukit tahammul, dari setiap bagian metode penerimaan hadis, kana yajuzu, dibolehkan lis-sami'i, untuk yang mendengarkan, min lafzi syekh, dari lafaz syekh, an yakula fil adai, untuk berkata dalam penyampaian dengan lafaz apa? Sami'tu, saya mendengar. Au haddatsani, ia telah menceritakan kepadaku. Au akhbaroni, ia telah mengkabarkan kepadaku. Au amba'ani, ia telah memberitahuku. Au qala li, ia telah berkata kepadaku. Au dzakara li, ia telah menyebutkan kepadaku. Yang kedua, wa ba'da an sya'a, dan setelah tersebar takhsis, spesifikasi pengkhususan, ba'd al-alfadhi, sebagian lafaz, likulli qismin, di setiap bagian, min turukit tahammul, dari metode-metode penerimaan hadis, sarat alfadzul adai, maka jadilah lafaz-lafaz penyampaian ala nahwi tali, seperti yang di bawah ini. Lis sama'i, untuk lafaz pendengaran. Apa lafaznya? Sami'tu, saya telah mendengar. Au haddatsani, atau ia telah menceritakan kepadaku. Yang kedua, lil qiraati, untuk bacaan. Lafaznya apa? Akhbaroni, ia telah mengkabarkan kepadaku. Lil ijazati, untuk izin, untuk ijazah. Lafaznya apa? Amba'ani, ia telah memberi tahuku. Li sama'il mudzakarah, untuk mendengarkan pengulangan. Apa lafaznya? Qala li, ia telah berkata kepadaku. Au dzakara li, ia telah menyebutkan kepadaku. Al-qira'atu 'ala syaikhi, yang kedua adalah al-qira'ah 'ala syaikh, yaitu membacakan di hadapan syekh. Wa yusammiha aktsarul muhaddisin aradun, dan mayoritas ahli hadis menamakannya dengan aradun, yaitu menyetorkan. Suratuha, bagaimana gambarannya? Gambarannya an yaqra'a at-talibu, seorang murid membaca, wa syaikhu yasma'u, sedangkan syekh atau guru menyimak. Sawa'un qara'a at-talibu, baik murid itu membaca, au qara'a ghairuhu, atau orang lain yang membaca, wa huwa yasma'u, sedangkan syekh itu mendengarkan atau menyimak. Wa sawa'un kanatil qira'atu min hifdzin aw min kitabin, baik bacaan itu berupa hafalan atau catatan. Wa sawa'un kana syaikhu, dan sama saja guru itu yutabi'u lil qari, menyimak yang membaca, min hifdzihi, dari hafalannya, au amsaka kitabahu, atau syekh itu menyodorkan kitabnya kepada ia.
au thiqah ghairihi, atau orang yang terpercaya dari selainnya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa hukum meriwayatkan dengan metode al-qira'atu 'ala syekh? Hukmu riwayati biha, hukum meriwayatkannya, ar-riwayatu bi tariqil qira'ah 'ala syekh, yaitu periwayatan dengan jalur membaca di depan syekh. Riwayah sahihah, yaitu berupa riwayat yang benar, bila khilafin, tanpa ada pertentangan, fi jami'is suwar al-madhkurah, di semua gambaran yang telah tersebut di atas. Illa ma hukiya, kecuali apa yang diceritakan, am ba'd, dari sebagian man la yu'tad bih, yaitu orang yang tidak terbiasa dengan hal tersebut, minal mutasyaddidin, dari sebagian orang-orang yang ekstrim. Rutbatuha, tingkatannya, ikhtalafa fi rutbatiha ala thalathati aqwalin. Jadi untuk tingkatannya ini berselisih pendapat, ada 3 pendapat. Yang pertama, musawiyah lis sama', yaitu yang sederajat dengan sama'. Ruya an Malik, diriwayatkan dari Malik, wal Bukhari, dan Bukhari, wa mu'azzam ulama al-Hijaz, dan mayoritas ulama Hijaz, wal Kufah, dan Kufah. Adna minas sama', lebih rendah daripada as-sama'. Ruya an jumhur, diriwayatkan dari mayoritas ahli masyrik, wa huwa sahih, dan ia benar. Yang ketiga, a'la minas sama', lebih tinggi daripada as-sama'. Ruya an Abi Hanifah, periwayatkan yang dari Abi Hanifah, wa ibnu Abi Dhi'b, dan ibnu Abi Dhi'b, wa riwayah an Malik, dan periwayatan dari Malik. Al-fadul ada, lafaz-lafaz penyampaian hadis. Al-ahwad, yang lebih berhati-hati, apa? Qara'tu ala fulanin, saya telah membacakan hadis kepada fulan. Au quri'a alaihi, atau telah dibacakan kepadanya. Wa ana asma'u, sedangkan saya mendengar. Fa aqarra bihi, kemudian ia menyetujuinya. Wa yajuzu, dan dibolehkan, bi'ibarat as-sama', dengan ungkapan-ungkapan mendengar, muqayyadah, terbatas, bilafzil qira'ah, dengan lafaz al-qira'ah, seperti haddatsana qira'ah alaih, telah menceritakan kepada kami secara bacaan kepadanya atau di hadapannya. Kemudian yang ketiga, asy-syai', yang umum, alladzi alaihi katsirum minal muhaddisin, yang dipegang oleh kebanyakan ahli hadis, itlaqu lafzi akhbarana, yaitu dengan memutlakkan lafaz akhbarana, telah mengkabarkan kepada kami, faqat, saja, duna ghairiha, tanpa yang lainnya. Jadi hanya fokus kepada akhbarana tanpa menggunakan lafaz yang lainnya. Nomor 3, al-ijazah. Ta'rifuha, pengertiannya, al-idhnu birriwayah, izin untuk meriwayatkan. Lafzan, berupa ucapan, au kitabatan, atau berupa tulisan. Suratuha, gambarannya, an yakula syekhu, seorang guru berkata, li ahadi tullabihi,
untuk salah satu muridnya. Ajaztu laka, saya mengizinkan Anda antarwi, untuk meriwayatkan anni dari saya Sahih Al-Bukhari, kitab Sahih Al-Bukhari. Anwa'uha, jenis-jenisnya, lil ijazati anwa'un katsirah, untuk ijazah ini ada beberapa macam. Sa'adzkuru minha khamsatu anwa', akan saya paparkan 5 macam. Wahia, yaitu an yujiza asy-syaikhu muayyanan li muayyan, seorang guru mengizinkan periwayatan tertentu untuk orang tertentu. Ka'ajaztuka, seperti saya mengizinkan kepada Anda Sahih Al-Bukhari, kitab Sahih Al-Bukhari. Wa hadha an-naw'u a'la anwa' al-ijazah, dan jenis lafaz seperti ini adalah lafaz yang paling tertinggi yang berupa al-munawalah, yaitu penyerahan. Yang kedua, an yujiza muayyan bi ghairi muayyan, seorang guru mengizinkan orang tertentu bagi riwayat yang tidak ditentukan. Ka'ajaztuka, seperti saya mengizinkan Anda riwayata masmu'ati, untuk meriwayatkan hadis yang aku dengar. Yang ketiga, an yujiza ghair muayyan bi ghair muayyan, seorang guru mengizinkan bukan orang tertentu bagi riwayat yang tidak ditentukan. Ka'ajaztu ahla zamani riwayata masmu'ati, seperti perkataan saya mengizinkan penduduk pada zamanku ini riwayata masmu'ati, hadis yang aku dengar. Poin keempat, an yujiza bimajhul au limajhul, seorang syekh atau guru mengizinkan orang yang tidak dikenal hadis-hadis yang majhul, tidak dikenal. Ka'ajaztuka kitab as-sunani, seperti saya telah mengizinkan Anda kitab as-sunan. Wa huwa yarwi adadan minas sunan, sedangkan syekh meriwayatkan beberapa hadis dari as-sunan. Au ajaztu li Muhammad ibni Khalid ad-Dimashqi, atau saya mengizinkan untuk Muhammad bin Khalid ad-Dimashqi, orang Damaskus. Wa hunaka jama'ah mushtarakuna fi hadzal ism, dan di sana ada beberapa jamaah yang namanya juga Muhammad bin Khalid ad-Dimashqi. Poin kelima, al-ijazah lil ma'dum, ijazah untuk orang yang belum ada. Fa imma an takuna tab'an li mawjudin, kadangkala bagi generasi berikutnya seperti apa? Seperti ka'ajaztu li fulan, saya telah mengizinkan untuk orang, waliman, dan bagi orang, yuladu lahu, yang dilahirkan oleh fulan. Wa imma an takuna li ma'dum istiqlalan, atau kadangkala bagi orang yang sama sekali belum ada. Ka'ajaztu liman yuladu li fulanin, seperti apa? Aku mengizinkan bagi orang yang dilahirkan oleh si fulan. Hukmuha, hukum dari lafaz ijazah ini, amma an-naw' al-awwal minha fas-sahih alladhi 'alaihi al-jumhur. Adapun terkait dengan jenis yang pertama, maka yang benar adalah yang dipegang oleh
al-jumhur, mayoritas ulama. Wastaqarra alaihi al-amal, dan yang sudah ditetapkan oleh para ulama, jawazu ar-riwayah wal amal biha, yaitu kebolehan untuk meriwayatkan dan mengamalkannya. Wa abtalaha jama'atum minal ulama, dan memang ada beberapa jamaah dari para ulama yang membatalkannya. Wa huwa ihda riwayataini 'anis Syafi'i, yaitu salah satu dua periwayatan dari Asy-Syafi'i. Wa amma baqiyatul anwa'i, dan adapun sisa daripada macam-macam yang lainnya, fal khilafu fi jawaziha ashaddu wa akthar, maka perselisihan dalam kebolehannya semakin kuat dan semakin banyak. Wa ala kulli hal, apapun kondisinya, fattahammulu, penerimaan hadis, war riwayah, dan riwayah, bihadza at-tariq, dengan metode ini, yaitu metode al-ijazah. Tahammul hazil, yaitu penerimaan yang membawa pada kelemahan, yaitu apa? Ma yanbaghi at-tasahul fihi, yang menyebabkan kepada menggampangkan dalam periwayatan tersebut. Al-fadhu al-ada, lafaz-lafaz penyampaian. Yang pertama, al-ula an yakula, berkata ya, ajazali fulan, telah mengizinkan kepadaku fulan. Yang kedua, apa lafadznya? Wa yajuzu bi'ibarat, dan dibolehkan dengan ungkapan-ungkapan as-sama', dengan mendengar, wal qiraah, dan bacaan, muqayyadah, terbatas. Misal seperti haddatsana ijazah, telah menceritakan kepada kami ijazah, dengan cara ijazah. Au akhbarana, telah mengkabarkan kepada kami ijazah, dengan cara ijazah. Yang ketiga, istilah al-mutaakhirin, istilah ulama kontemporer masa kini. Apa istilahnya? Amba'ana, telah mengabarkan kepada kami. Wakhtarahu, dan ini telah dipilih sahibu kitab, penyusun kitab Al-Wijazah. Siapa dia penyusun kitab Al-Wijazah? Abul Abbas Al-Walid bin Bakar Al-Ma'mari. Wasmu kitabihil kamil, dan nama kitabnya secara lengkap Al-Wijazah fi tajwizi al-ijazah. Poin yang keempat, al-munawalah, itu pemperolehan, yang memperoleh. Anwa'uha, macam-macamnya. Al-munawalah naw'an, munawalah ini ada dua macam. Yang pertama, makrunatun bil ijazah, yang disertai dengan ijazah. Itu penerimaan hadis yang disertai dengan kata-kata ijazah. Wa hiya a'la anwa' al-ijazah mutlaqan, dan jenis ini menjadi macam yang tinggi daripada ijazah secara mutlak. Wa min suwariha, dan dari gambarannya, an yadfa'a asy-syaikhu ila talib kitabahu, seorang guru menyerahkan kitab kepada seorang murid. Wa yaqulu lahu, kemudian ia berkata kepadanya,
hadza riwayati, ini riwayatku, an fulan, dari fulan. Farwihi ani, maka riwayatkanlah dariku. Tsumma yubkihi ma'ahu, kemudian dibiarkannya kitab itu, periwayatan itu di murid, tamlikan, menjadi hak milik, au i'aratan, atau menjadi pinjaman, liyang sakhahu, untuk disalin atau difotokopi. Yang kedua, mujarradah anil ijazah, yang terlepas dari kata-kata ijazah. Wa suratuha, dan gambarannya, an yadfa'a asy-syaikhu ila talib, seorang guru menyerahkan kepada murid kitabnya, muqtasiran, dengan kata-kata singkat, hadza sama'i, ini hadis-hadis yang aku dengar. Hukum riwayat biha, hukum periwayatan al-munawalah. Ammal makrunah bil ijazah, adapun ketika munawalah itu disertai dengan kata-kata al-ijazah, fatajuzu ar-riwayah, maka dibolehkan periwayatannya. Wahia adna martabah minas sama', dan ia lebih rendah tingkatannya daripada as-sama' wal qira'ah 'ala syekh, dan membaca di hadapan seorang guru. Wa amma al-mujarradah 'anil ijazah, dan adapun yang terlepas dari ijazah, tidak ada kata-kata ijazahnya, fala tajuzu ar-riwayatu biha, maka tidak diperkenankan meriwayatkannya, ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Al-fadhul adai, lafaz-lafaz penyampaian terkait dengan al-munawalah ini. Al-ahsan, yang lebih baik, an yakul, ia berkata, nawalani, ia telah apa? Menyerahkan kepadaku. Au nawalani wa ajazali, ia telah menyerahkan kepadaku dan memberikan izin kepadaku. In kanat al-munawalatu makrunah, ketika munawalah itu makrunah, disertai dengan al-ijazah. Yang kedua, wa yajuzu bi'ibarat as-sama'i, dan dibolehkan dengan ungkapan-ungkapan mendengar. Wal qira'ah muqayyadah, dan bacaan yang terbatas. Mislu, seperti haddatsana, telah menceritakan kepada kami, munawalah, ya, secara penyerahan. Au akhbarana, atau telah mengkabarkan kepada kami, munawalah wa ijazah, yaitu secara penyerahan sekaligus pengizinan. Wallahu alam bissawab. Intinya dalam bab ini, yaitu bab terkait dengan metode-metode penerimaan hadis dan bentuk-bentuk lafaz penyampaiannya, itu ada 8 cara, ya. Yang pertama adalah dengan mendengarkan lafaznya dari syekh, dari guru, kemudian membacakan di hadapan syekh, kemudian al-ijazah dengan pengizinan, kemudian al-munawalah dengan perolehan, memperoleh apa? Berupa kitab atau riwayat yang diberikan guru kepada muridnya. Kemudian al-kitabah dengan metode penulisan, al-i'lam dengan metode apa? Pengumuman, al-wasiyah dengan metode al-wasiyah, kemudian yang terakhir al-wijadah, yaitu dengan metode mendapatkan. Dan kita telah membahas sampai ke poin 4, yaitu al-munawalah. Insyaallah kita di pertemuan selanjutnya akan membahas metode berikutnya, yaitu apa? Al-kitabah, metode penulisan, al-i'lam, pengumuman, al-wasiyah, wasiat, al-wijadah, penemuan.
Wallahu alam bisawab. Mari kita tutup pertemuan kita kali ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.